Sepak bola Indonesia sejak lama dikenal sebagai olahraga dengan gairah luar biasa, tetapi juga tidak lepas dari berbagai persoalan mendasar. Di masa lalu banyak catatan kelam yang membuat citra sepak bola kita di mata dunia terlihat buruk. Dualisme liga, konflik antar pengurus federasi, infrastruktur yang kurang memadai, hingga berbagai skandal yang membuat perkembangan prestasi berjalan tersendat. Semua itu menjadikan persepsi luar negeri terhadap sepak bola Indonesia seringkali lebih banyak bernuansa negatif daripada positif. Namun dalam beberapa tahun terakhir, narasi tersebut mulai mengalami perubahan. Bahkan, beberapa media internasional termasuk dari Inggris mulai mengakui bahwa sepak bola Indonesia kini sedang bergerak ke arah yang lebih baik, bahkan dinilai menakutkan dalam arti positif. Transformasi ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ada kombinasi dari perbaikan manajemen, meningkatnya perhatian publik, reformasi organisasi, serta munculnya generasi pemain baru yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Media Inggris yang biasanya menaruh sorotan hanya pada liga-liga top Eropa, tiba-tiba memberi ruang liputan tentang Indonesia. Hal ini tentu menjadi sinyal penting, karena publik sepak bola di Eropa umumnya jarang melirik perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Fakta bahwa mereka mulai menulis, membicarakan, bahkan mengagumi perkembangan kita, menunjukkan bahwa ada daya tarik yang semakin kuat dari sepak bola tanah air. Salah satu alasan mengapa media asing mulai menaruh perhatian adalah meningkatnya performa tim nasional Indonesia. Dalam beberapa turnamen terakhir, tim Garuda mampu menampilkan permainan yang lebih terorganisir, lebih berani, dan penuh determinasi. Kemenangan atas tim-tim yang sebelumnya dianggap lebih unggul memberi bukti bahwa level permainan kita tidak lagi bisa diremehkan. Para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga Pratama Arhan menjadi sorotan bukan hanya karena kemampuan teknis mereka, tetapi juga karena semangat juang yang merepresentasikan wajah baru sepak bola Indonesia. Media Inggris melihat adanya potensi besar yang sedang tumbuh, dan ini dianggap sebagai fenomena menarik dalam peta sepak bola Asia. Selain tim nasional, perubahan positif juga tampak di level klub. Kompetisi Liga 1 Indonesia yang dulu sering dilanda masalah mulai memperlihatkan konsistensi penyelenggaraan. Klub-klub besar seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Bali United, Persebaya Surabaya, dan lainnya berusaha membangun fondasi yang lebih profesional. Beberapa di antaranya mulai mengelola akademi usia muda dengan lebih serius, menghadirkan pelatih asing berpengalaman, serta memperbaiki fasilitas stadion. Perubahan atmosfer stadion juga menjadi catatan tersendiri. Meski masih ada insiden, secara umum penyelenggaraan pertandingan semakin tertib, dan penonton mulai mendapatkan pengalaman menonton yang lebih nyaman. Pujian dari media Inggris tak hanya soal prestasi, tetapi juga pada dukungan supporter yang dianggap luar biasa. Bagi mereka, atmosfer stadion di Indonesia memiliki kemiripan dengan kultur fanatik supporter Eropa, bahkan dalam beberapa hal dianggap lebih hidup. Koreografi megah, nyanyian sepanjang laga, hingga kesetiaan fan yang rela bepergian jauh hanya untuk mendukung klub kebanggaan, semuanya dipandang sebagai aset unik yang jarang ditemukan di banyak negara. Media luar menyebut bahwa energi supporter Indonesia bisa menjadi kekuatan tambahan yang menakutkan bagi lawan, sekaligus memperlihatkan bahwa sepak bola benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Hal lain yang membuat Indonesia mulai mendapat perhatian adalah kebijakan federasi dalam merekrut pemain keturunan. Strategi ini sering diperdebatkan di dalam negeri, namun dari sudut pandang internasional, langkah tersebut dianggap wajar dan bahkan strategis. Banyak negara maju dalam sepak bola melakukan hal serupa, dan Indonesia kini berani mengikuti pola itu. Media Inggris mencatat bahwa hadirnya pemain dengan pengalaman Eropa memberi pengaruh besar dalam meningkatkan kualitas permainan tim nasional. Kombinasi antara talenta lokal dan pemain diaspora menjadikan skuad Indonesia lebih berwarna, lebih kompetitif, dan mampu memberikan kejutan di level Asia. Perubahan persepsi internasional ini tentu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi. Video pertandingan, highlight, dan liputan terkait sepak bola Indonesia kini mudah diakses melalui YouTube, media sosial, dan portal berita global. Hal ini membuat media asing lebih mudah memantau perkembangan di tanah air. Jika dulu berita tentang Indonesia jarang terdengar kecuali ada masalah, sekarang cuplikan gol indah, sorotan supporter, hingga analisis pertandingan mulai beredar luas.
Narasi positif yang menyebar di dunia maya inilah yang ikut mendorong lahirnya pemberitaan bernada kagum dari media Eropa. Namun meskipun pujian datang, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang masih ada. Kompetisi domestik masih perlu peningkatan kualitas, baik dari sisi regulasi, perangkat wasit, hingga profesionalisme manajemen klub. Infrastruktur stadion meski sudah ada yang modern, tetapi belum merata ke seluruh wilayah. Masalah klasik seperti gaji pemain yang telah dibayar atau kesenjangan antara klub kaya dan klub kecil juga masih menjadi pekerjaan rumah. Media Inggris mungkin melihat wajah cerah dari luar, tetapi bagi kita di dalam negeri, kesadaran terhadap kekurangan ini harus tetap ada, agar perjalanan perbaikan tidak terhenti. Menariknya, video yang membahas soal kekaguman media Inggris ini sebenarnya tidak sekedar mengangkat pujian, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi publik Indonesia sendiri, bahwa perubahan positif memang sedang terjadi, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Kita tidak bisa hanya berpuas diri dengan pengakuan media luar, karena tujuan utama adalah membangun sepak bola yang berkelanjutan, kompetitif, dan bisa memberi kebanggaan dalam jangka panjang. Pengakuan dari luar negeri seharusnya menjadi motivasi tambahan, bukan titik akhir. Narasi tentang dulu penuh masalah, sekarang menakutkan adalah cermin perjalanan panjang. Sepak bola Indonesia pernah dicap penuh konflik dan kerap jadi bahan ejekan, namun sekarang bisa disebutkan sebagai kekuatan yang sedang berkembang. Media Inggris yang selama ini jarang memperhatikan, kini menulis berita dengan nada positif. Ada kebanggaan tersendiri, karena artinya perjuangan reformasi dan semangat semua pihak mulai terlihat hasilnya. Namun jalan masih panjang, untuk benar-benar menakutkan, Indonesia harus mampu menjaga konsistensi, membangun pondasi kuat di level akar rumput, dan memastikan regenerasi pemain berjalan baik. Dari sisi budaya, sepak bola di Indonesia sebenarnya punya modal besar. Populasi yang besar, kecintaan masyarakat yang luar biasa, serta basis supporter yang fanatik menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pasar sepak bola paling potensial di Asia. Media Inggris mungkin kagum dengan semangat itu, tetapi bagi kita sendiri, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelola potensi tersebut agar menghasilkan prestasi nyata. Energi besar dari supporter harus diarahkan pada dukungan positif, bukan konflik. Klub harus melihat fans sebagai aset berharga, bukan sekedar sumber pendapatan. Jika manajemen mampu menjaga hubungan harmonis dengan komunitas supporter, sepak bola Indonesia bisa menjadi model unik yang dikagumi dunia. Secara keseluruhan, naskah ini menggambarkan bahwa perubahan wajah sepak bola Indonesia sudah mulai diakui secara global. Media Inggris yang memberi sorotan positif hanyalah satu contoh, tetapi cukup penting untuk membangun rasa percaya diri. Kita tidak lagi hanya dikenal karena masalah, tetapi mulai diperhitungkan karena potensi dan perkembangan. Tentu saja perjalanan ini belum selesai, masih banyak aspek yang harus dibenahi, mulai dari pembinaan usia dini, regulasi liga, kualitas pelatih, hingga modernisasi infrastruktur. Namun yang jelas, Indonesia kini berada di jalur yang lebih baik. Di akhir, pesan yang bisa diambil dari video tersebut adalah sederhana. Pujian dari luar negeri memang membanggakan, tetapi jangan sampai membuat kita berhenti berbenah. Sepak bola Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan baru di Asia, bahkan mungkin menarik perhatian lebih luas di dunia. Perubahan sudah dimulai, dan perhatian media asing menjadi bukti bahwa kita berada di arah yang benar. Tinggal bagaimana menjaga momentum ini, mengubahnya menjadi prestasi nyata, dan menjadikan sepak bola Indonesia benar-benar menakutkan, bukan hanya di mata media Inggris, tetapi juga bagi lawan-lawan yang akan dihadapi di lapangan.